Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Sehat Indonesia. Tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu, kami sampaikan bahwasannya acara kita pada kali ini telah menerapkan protokol kesehatan. Namun izinkanlah saya beserta kedua narasumber untuk melepaskan masker agar kemudian Bapak dan Ibu dan pemirsa bisa mengenal kami dengan lebih baik lagi. Dengan begitu, saya izinkan kepada kedua narasumber untuk membuka masker kita dan izinkanlah saya juga untuk membuka masker. Pemirsa, di awal tahun 2020, dunia menghadapi krisis kesehatan global dan sosial ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat pandemi COVID-19, termasuk di negeri yang kita cintai, Indonesia. Penanggulangan dengan cepat tentunya juga diupayakan oleh pemerintah dengan membentuk tim satuan tugas penanggulangan COVID-19. Sesaat kita merasa kehidupan ini seakan terhenti, karena tentunya upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 melalui kebijakan pemerintah memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap sektor ekonomi, sektor pendidikan, dan juga sektor kesehatan. Namun seiring dengan berjalannya waktu melalui kerja keras dan tentunya juga semangat gotong royong dari semua pihak, tren kasus konfirmasi, kemudian juga perawatan dan kematian akibat COVID-19 dilaporkan terus mengalami penurunan. Hanya saja Bapak dan Ibu dan tentunya juga pemirsa, kita perlu mengingat bahwa capaian penurunan kasus COVID-19 di Indonesia dan tentunya juga di Kota Binjai haruslah kita sikapi dengan bijak. Kewaspadaan diri harus ditingkatkan guna mencegah lonjakan kasus yang tinggi yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi lagi. Ingat, pandemi ini belum berakhir. Saat ini pemirsa, Indonesia juga mengajak seluruh masyarakatnya untuk bersatu, bahu-membahu dan tentunya juga mendukung untuk bangkit serta tumbuh menjadi lebih kuat dan menjadi negeri yang lebih sehat. Pada hari ini kembali kita akan menyelenggarakan diskusi secara langsung dalam talk show, sosialisasi dan edukasi program kesehatan di daerah. Dengan tema yang akan kita bahas adalah Bangkit Indonesiaku, Sehat Negeriku. Dan tentunya telah hadir bersama dengan kita di sini Bapak dan Ibu. Beliau adalah anggota Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Haji Ansori Siregar LC. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Pak Ansori, selamat datang di Kota Binjai. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Ansori, sehat? Alhamdulillah sehat. Harus sehat ya Pak Ansori ya. Baik, siap. Dan selanjutnya kita sapa juga yaitu adalah Ibu Diana Susanti, Magister Kesehatan. Beliau adalah Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Binjai. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, kita akan langsung masuk ke sesi yang pertama, ke segmen pertama, di mana kita akan bahas mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19. Sebagaimana yang kita ketahui Bapak dan Ibu bahwasannya kasus COVID-19 di Indonesia bila kita pantau memang saat ini sudah mulai mengalami penurunan ya bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun sempat juga kemudian mengalami kenaikan kasus karena adanya subvarian COVID yang baru yaitu subvarian XBB. Maka dari itu kita akan coba cari tahu seperti apa kemudian upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam hal menangani pandemi COVID-19 yang saat ini belum berakhir. Kalau begitu langsung saja kita akan mulai terlebih dahulu ke Pak Ansori Siregar selaku anggota Komisi 9 DPR RI. Pak Ansori sebagai lembaga legislatif yang tentunya juga memiliki tugas dan fungsi pengawasan dan penganggaran, Pak Ansori melihat selama ini seperti apa kemudian upaya-upaya penanganan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia selama ini. Silakan Pak Ansori. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim
Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlata wa idza dabahtum fa ahsinu ad-dibhata wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dabihatahu au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Salawat serta salam buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bu Widya, apa yang sudah ditanyakan tadi tentang bagaimana pemerintah kita menghadapi COVID-19 yang melanda dunia juga melanda Indonesia pada awal Maret 2020. Bagaimana kita saksikan bersama, bahkan saya dari DPR juga menyaksikan bersama bagaimana kita menghadapi pandemi ini dari pertama. Ya, bagaimana berjibakonya atau bersungguh-sungguhnya pemerintah, begitu juga seluruh negara menghadapi pemulihan daripada pandemi COVID-19 ini. Jadi sudah bagus apa yang dilakukan oleh pemerintah. Walaupun sekarang belum dari WHO atau dari pemerintah, pandemi ini belum berakhir dan WHO juga belum mengakhiri, ya belum menjadi endemi. Bahkan tadi katanya ada varian yang baru XBB ini, walaupun ada varian ini dan lebih cepat penularannya, tapi ringan. Dia agak ringan, tidak seberat yang COVID-19 yang dari awal-awal sebelumnya gitu. Oke, baik, terima kasih. Memang ada varian baru, tapi gejala yang diberikan begitu istilahnya yang ditimbulkan oleh varian baru XBB ini tidak separah ketika mungkin COVID baru pertama muncul begitu ya Bapak Ibu. Tapi harus hati-hati juga Bapak Ibu bahwasannya kita tidak boleh kemudian mengendorkan protokol kesehatan kita, harus terus dijaga protokol kesehatannya dan terbukti pada hari ini Bapak dan Ibu para audiens yang hadir di sini tetap menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker dan tentunya juga menjaga jarak. Pak Ansori, kita lanjut mungkin ya ke Ibu Diana. Terima kasih untuk awalnya Pak Ansori. Nah, kalau Bu Diana begitu dari Dinas Kesehatan Kota Binjai dari bidang P2P seperti itu ya. Capaian vaksinasi di Kota Binjai seperti apa sih Bu Diana saat ini? Mungkin bisa digambarkan terlebih dahulu terkait dengan status COVID-19 begitu di Kota Binjai. Apakah sampai saat ini masih ada kasus konfirmasi begitu Bu Diana? Silakan Bu Diana. Oke, terima kasih Bu Widya. Untuk Kota Binjai sendiri, alhamdulillah untuk kasus konfirmasi positif kita per tanggal 19 Desember ini ada 1 kasus konfirmasi dan itu tidak lepas dari masyarakat juga yang tidak kendor terhadap protokol kesehatan sehingga kasus konfirmasi kita semoga di tahun ataupun bulan berikutnya tidak ada lagi dan kita tidak lepas juga selalu bersosialisasi ke masyarakat, menyampaikan untuk selalu ke pelayanan kesehatan untuk vaksinasi. Dan kesadaran masyarakat untuk melakukan vaksinasi di Kota Binjai juga saat ini masih tinggi begitu Bu Diana, seperti apa gambarannya? Untuk vaksinasi kita sendiri, alhamdulillah untuk dosis 1 kita sudah di angka 89% lebih. 89%, oke. Terus di dosis kedua kita sudah di angka 80%. 80%? Iya. Untuk booster seperti apa Bu Diana? Booster pertama itu memang belum sampai 50%. Kita masih berupaya untuk mengejar target tersebut, Ya. untuk menciptakan kekebalan masyarakat, Ya. dan tidak lupa juga selalu untuk kita giat-giat ke masyarakat. Oke, dan saat ini juga sudah kemudian dilaksanakan untuk booster kedua begitu ya Bu Diana. Seperti apa gambarannya di Kota Binjai?
Untuk booster kedua di surat edaran dari Kementerian Kesehatan sendiri itu diarahkan untuk tenaga kesehatan dan kepada Bapak Ibu lansia kita. Sekarang di pelayanan kesehatan kita sendiri sudah buka booster kedua untuk Bapak Ibu lansia. Oke, baik. Artinya memang vaksinasi itu sudah terlaksana ya Ibu sampai sekarang di Kota Binjai, baik vaksinasi 1 capaiannya sudah 80% lebih, 2 kemudian juga ada vaksinasi booster, dan tentunya kita harapkan nanti vaksinasi booster yang kedua yang mungkin akan segera didistribusikan kepada masyarakat. Jangan lupa antusiasmenya Bapak dan Ibu untuk segera langsung melakukan vaksinasi booster. Oke. Saya kembali lagi ke Pak Ansori kalau begitu. Pak, melihat tadi capaian vaksinasi begitu ya di Kota Binjai yang sudah cukup tinggi, artinya memang kesadaran masyarakat untuk melakukan vaksinasi ini juga sangat luar biasa. Nah, Pak Ansori yang merupakan anggota DPR ya, Komisi 9 yang dapilnya juga adalah di Kota Binjai. Fokus Pak Ansori sendiri di Kota Binjai seperti apa sih Pak terkait dengan COVID-19 ini? Silakan Pak Ansori. Ya. Jadi kita lihat kan pemerintah, apa yang saya sebutkan dari awal tadi sangat serius sekali dalam menangani pemulihan daripada COVID-19 ini gitu ya. Termasuk pemberlakuan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, juga PPKM. Itu menandakan PPKM berarti ada PPKM 1, 2, P3 ya. Ada jadi, levelnya begitu ya Pak Ansori. Ada levelnya dia ya. Jadi itu apa yang dilakukan oleh pemerintah, jadi itu juga yang dilakukan oleh daerah. Jadi itu juga yang diterapkan di Kota Binjai ini gitu. Jadi antara pemerintah pusat dengan provinsi dengan kabupaten kota di seluruh Indonesia itu bersatu padu, satu komando. Ini yang kita inginkan itu satu komando. Jadi alhamdulillah tadi hasilnya kita lihat bagaimana di Kota Binjai. Baik itu vaksin 1, 2 sampai sudah 80, mungkin yang booster itu udah sampai 50 ya. Ya mungkin kenapa sampai 50 kalau di Jakarta mungkin lebih banyak gitu ya. Karena mungkin kadang-kadang booster ini hanya persyaratan penerbangan gitu ya. Jadi sementara yang terbang di sini mungkin tidak sampai 5-10% gitu ya. Bahkan mungkin cuma 5% aja gitu. Sehingga mungkin pada masyarakat itu ya saya sudah divaksin 2 kali. Tapi walaupun begitu tetap saya lihat tadi bagaimana Dinkes Kota Binjai terus berusaha juga untuk melakukan booster dan saya pantau juga bahwa semua puskesmas juga sudah siap semuanya untuk booster kita. Oke, baik Pak Ansori. Pak, boleh diajak lagi kepada masyarakat di Kota Binjai untuk mensukseskan program pemerintah terkait dengan vaksinasi booster yang mungkin capaiannya sekitar masih 50%-an begitu ya Bu, agar ditingkatkan lagi. Silakan Pak Ansori. Ya, baik masyarakat sekalian, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, karena sekarang di puskesmas sudah bersedia, ya siapa tahu nanti jangan mengharapkan terbang juga gitu. Ya mudah-mudahan ya tolong ditingkatkan lagi boosternya gitu, baik 1 maupun 2. Cuman kalau 2 itu masih untuk tenaga kesehatan maupun orang lansia. Terima kasih. Oke, baik. Ayo saya ajak juga kepada Bapak dan Ibu untuk melakukan vaksinasi booster. Oke, baik. Saya masih ke Pak Ansori begitu ya. Pak Ansori, dibandingkan tahun lalu kasus COVID-19 memang kan sudah mereda begitu ya Pak. Tapi kemudian muncul lagi varian baru, subvarian XBB seperti itu. Nah, sehingga angka kasus COVID-19 ini sempat naik kembali. Nah, Anda melihat kasus ini, Pak Ansori, yang naik kembali kasus COVID-19, seperti apa dari pandangan Anda, Pak Ansori? Baik, tadi kan sudah disinggung juga pertama tadi oleh Bu Widya untuk varian XBB ini, bahwa untuk COVID-19 yang pertama itu sudah bersusah payah, pemerintah semuanya bersatu padu dengan seluruh provinsi dan kabupaten kota menyatu untuk pemulihannya, bahkan kalau bisa secepatnya menjadi endemi. Nah kemudian di akhir-akhir ada varian XBB ini, juga pemerintah juga berusaha juga untuk memulihkannya gitu ya, untuk memulihkannya sama dengan apa yang sudah dilakukan sebelumnya gitu. Namun apa yang saya sebutkan tadi itu bahwa memang walaupun varian XBB ini, varian yang baru ini
lebih cepat dia penularannya lebih banyak, ya mungkin paling mungkin kalau saya sih melihat seperti flu biasa aja gitu ya, flu biasa aja. Tapi walaupun seperti itu tetap kita prihatin ya, tetap kita waspada agar varian ini pun juga segera lenyap dari kita. Terima kasih. Oke baik Pak Ansori, terima kasih. Saya langsung ke Bu Diana kalau begitu. Bu Diana, memang sudah kemudian dilakukan sosialisasi dari Dinas Kesehatan Kota Binjai untuk mengajak masyarakatnya melakukan vaksinasi booster. Kemudian ke depannya Bu Diana agar vaksinasi booster ini bisa sukses juga di kalangan masyarakat Kota Binjai, program apa lagi yang akan dilakukan untuk mengajak masyarakat sadar dan paham bahwasannya memang vaksinasi itu perlu untuk dilakukan? Oke, terima kasih Bu Widya. Pertama-tama atas nama pemerintah Kota Binjai, saya mengucapkan terima kasih untuk Kementerian Kesehatan yang telah mendistribusikan segitu banyak vaksin sehingga tersebar di Kota Binjai. Untuk upaya yang kami lakukan masih tetap kita melakukan sosialisasi ke masyarakat atas pentingnya vaksinasi, dan baik melalui media sosial dan turun ke lapangan. Untuk titik vaksinasi kita tersebar di 38 titik di Puskesmas Induk, Puskesmas Pembantu, dan klinik Polres, dan juga di titik-titik di rumah sakit swasta maupun pemerintah. Oke baik, terima kasih. Sekali lagi juga Bu Diana, yang ingin kami tanyakan juga terkait dengan vaksinasi. Memang masyarakat kita saat ini untuk capaian vaksinasinya sudah tinggi, tapi kemudian tidak menjadikan masyarakat, beberapa masyarakat mungkin yang sadar dan paham bahwasannya vaksinasi itu perlu. Ada yang masih juga termakan mungkin informasi-informasi hoax. Bagaimana dari Dinas Kesehatan Kota Binjai, dari bidang P2P untuk kemudian mengedukasi masyarakat bahwasannya vaksinasi dari pemerintah ini aman loh, seperti itu. Bagaimana Bu Diana? Mungkin dari media sosial sendiri, memang kita selalu terapkan dari promosi kesehatan kita bahwasanya memang vaksin itu halal, karena tidak mungkin juga pemerintah menghabiskan biaya yang sekian banyak untuk hal yang sia-sia. Pasti vaksin itu bermanfaat, itu aja. Vaksin itu bermanfaat untuk kekebalan tubuh kita. Kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Diana. Oke, mungkin tambahan dari Pak Ansori, bagaimana kemudian untuk mengajak masyarakat agar tidak mudah percaya dengan informasi hoax, terutama terkait dengan vaksinasi, Pak Ansori? Iya, untuk vaksinasi ini pemerintah pusat itu memang di sana sini banyak hoax ya, banyak yang kabar-kabar palsu gitu. Ya, jadi saya mohon untuk masyarakat itu untuk mencari informasi yang sebenar-benarnya gitu. Jangan langsung percaya apa yang kabar-kabar hoax tersebut gitu. Karena ini juga melanda dunia gitu. Ya, makasih. Oke, baik. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan juga yang meriah untuk Pak Ansori. Oke baik, pemirsa, menarik sekali pemaparan yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita, yang dimana tadi kita sudah membahas terkait dengan pencegahan dan pengendalian COVID-19. Dan pemirsa, kita tentunya akan juga melanjutkan diskusi kita di segmen selanjutnya, yang dimana nanti kita akan bahas mengenai penyakit tidak menular yang saat ini menjadi salah satu ancaman kesehatan juga ya di tengah masyarakat kita. Dan nanti kita juga akan berdiskusi mengenai program pemerintah, yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS. Seperti apa nih kemudian sosialisasinya di Kota Binjai. Nah Bapak dan Ibu yang ada di sini, sudah seperti apa ya kemudian mengaplikasikan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di lingkungan kita sehari-hari, di lingkungan keluarga, nanti kita akan cari tahu ya Bapak dan Ibu. Tentunya kita akan kembali sesaat lagi pemirsa, dan berikut kita saksikan terlebih dahulu pesan-pesan kesehatan berikut ini. Ibu pergi dulu ya. Arisan sih emang seru, walaupun sudah divaksinasi, tapi resiko berkerumunnya itu loh. Benar, hindari kerumunan. Ingat protokol kesehatan. Ayah nggak pakai masker. Ayah kan udah divaksinasi. Walaupun sudah divaksinasi, protokol kesehatan tetap kudu dilaksanakan. Benar, tetap pakai masker. Ikuti protokol kesehatan.
Cuci tangan dulu. Kakak kan sudah divaksinasi. Tapi protokol kesehatan tetap kudu Kan dilakukan. sudah vaksinasi, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan 5M. Iya baik, Anda masih bersama kami pemirsa dalam talk show Bangkit Indonesiaku, Sehat Negeriku. Iya tadi sebelumnya di segmen pertama kita membahas mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19. Kita memasuki segmen kedua pemirsa yang akan membahas mengenai penyakit tidak menular dan juga akan membahas mengenai program Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Pemirsa, setelah berjuang melawan pandemi COVID-19, masyarakat Indonesia dihadapi tantangan serius berupa beban ganda penyakit. Bila dahulu penyebab kematian dan kesakitan terbesar adalah penyakit menular seperti ISPA, tuberkulosis dan juga diare, namun ternyata sejak tahun 2010 justru penyakit tidak menular seperti stroke, jantung koroner, kemudian juga kanker dan diabetes lah pemirsa yang memiliki proporsi yang lebih besar dalam jumlah kasus kesakitan dan kematian. Untuk itu, meski dihadapkan pada prioritas penanganan COVID-19, pada saat yang sama juga pemerintah terus melakukan upaya penanganan masalah kesehatan lainnya yang juga merupakan program prioritas nasional. Dan tentunya salah satu program kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah yaitu adalah Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Lalu kira-kira seperti apa dan bagaimana juga kebijakan sosialisasi Germas ini di tengah masyarakat? Kita masih akan membahasnya bersama dengan kedua narasumber kita yaitu Bapak Haji Ansori Siregar LC dan juga Kepala Dinas Kesehatan, maksud kami Ibu Diana Susanti yang merupakan Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Binjai. Kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Baik, langsung saja kalau begitu saya ke Pak Ansori. Pak Ansori, menurut Anda sendiri selaku anggota Komisi 9 DPR RI, apa saja program-program kesehatan yang saat ini sangat penting untuk dikedepankan sosialisasinya? Baik, untuk PTM ini atau penyakit tidak menular. Jadi ada penyakit menular, ada penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular ini disebut juga katastropik, yaitu biasanya itu perawatan medisnya itu lama. Di samping lama, biayanya tinggi. Ya, biayanya tinggi. Oke. Jadi dia kadang-kadang orang menyepelekan karena tidak menularnya. Oke. Tapi padahal dia adalah penyakit yang sangat berbahaya. Ya, ada stroke, ada kanker, ada diabetes dan lain-lainnya. Bahaya dan biayanya tinggi juga begitu Pak Ansori ya? Biaya tinggi juga, biaya tinggi, biaya tinggi. Jadi ini pun oleh pemerintah pusat maupun juga seluruh provinsi maupun kabupaten kota juga sudah sama-sama juga menghadapi penyakit tidak menular ini gitu. Yaitu salah satunya yaitu ya melakukan Germas tadi itu, Gerakan Masyarakat untuk Hidup Sehat. Oke, baik. Gerakan Masyarakat untuk Hidup Sehat. Nah, kalau kita ngobrol soal Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, kira-kira Bapak dan Ibu yang hadir di sini sudah menerapkan pola hidup sehat belum ya di kehidupannya sehari-hari? Ayo Bapak dan Ibu, seperti apa? Jangan senyum-senyum aja di balik masker, tapi harus terus menerapkan pola hidup sehat ya, begitu. Jangan hanya memikirkan, ini sepertinya hanya menyerang yang usia-usia lanjut, tapi juga harus dihimbau nih kepada keluarga yang masih usia-usia muda. Sepertinya ada juga nih yang masih usia muda ya, di sini dari raut wajahnya harus kemudian mengedepankan juga pola hidup sehat. Seperti itu ya, jadi jangan sampai terjangkit penyakit tidak menular gitu, karena selain berbahaya, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ansori, biayanya juga mahal. Oke, baik, saya akan lanjut ke Ibu Diana. Bu Diana dari Dinas Kesehatan Kota Binjai, apa saja sebenarnya permasalahan kesehatan dari pantauan Dinas Kesehatan begitu ya, yang umumnya menghinggapi masyarakat di Kota Binjai? Silakan Bu Diana. Terima kasih Mbak Widya. Untuk masalah kesehatan sendiri di Kota Binjai, itu tidak lepas dari penyakit menular dan tidak menular. Yang mana seperti dibahas awal, penyakit menular itu ada TB dan HIV, DBD. Dan untuk penyakit tidak menular sendiri, stroke, DM, hipertensi. Untuk Dinas Kesehatan sendiri sudah membuat pos pembinaan terpadu di masing-masing kelurahan yang berguna untuk mengecek status kesehatan masing-masing masyarakat, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk
PTM sendiri bisa diminimalisasi. Karena seperti yang dibahas awal, biayanya sangat tinggi untuk pengobatan penyakit tidak menular sendiri. Oke, baik. Tadi ada kanker, ada stroke gitu ya, jantung koroner dan juga diabetes. Ini memang 4 jenis penyakit yang ongkos biayanya mahal ya, Bu Diana ya. Oke, dan ini juga yang banyak kemudian diderita oleh masyarakat ke Kota Binjai begitu. Oke, baik. Siap. Nah, kita akan kembali ke Pak Ansori. Kalau begitu, pemirsa dan juga Bapak dan Ibu, Pak Ansori, menurut Anda, dukungan keluarga agar pencegahan penyakit tidak menular ini berjalan efektif seperti apa? Dan kemudian juga kegiatan Germas ini bagaimana kemudian menurut Anda untuk bisa disosialisasikan oleh masyarakat, diterapkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari? Iya, jadi ada negara dan negara itu kumpulan dari beberapa keluarga. Dan keluarga itu kumpulan dari beberapa personil masyarakat atau individu. Ada individu, keluarga, masyarakat, negara gitu ya. Tapi yang paling pertama apa yang ditanyakan oleh Bu Widya tadi yaitu keluarga. Untuk itu karena keluarga ini sangat berperan penting dalam dalam gerakan masyarakat untuk hidup sehat ini, maka keluarga, bapak, ibu, anak-anak harus saling mengingatkan untuk mengecek kesehatannya. Ya, dan juga di dalam keluarga itu harus ada hidup bersih dan sehat. Dua itu, bukan sehat saja, bukan bersih saja tapi sehat. Jadi harus hidup bersih dan hidup sehat. Ya, paling tidak juga ya namanya Germas ini gerakan masyarakat hidup sehat ini begitu ada instruksi Presiden tahun 2017 serentak semua kementerian, semua lembaga maupun badan, semua provinsi maupun kabupaten kota serentak semuanya melakukan gerakan masyarakat hidup sehat ini. Karena ini sangat penting bagi kita semuanya gitu. Kalau Germas ini berhasil, maka BPJS Kesehatan juga akan berhasil gitu. Oke, baik. Ya, BPJS Kesehatan gitu. Jadi salah satunya paling tidak ya mungkin ya jaga kesehatan, cek kesehatan, berolahraga yang cukup begitu ya. Kemudian jangan merokok gitu ya, merokok. Tuh, menjadi catatan. Jadi atau mungkin coba salah satu ada mahasiswa, coba angkat tangan mahasiswa. Coba ada mungkin yang mahasiswa di sini. Oke. Yang mahasiswa. Ini kayaknya yang mau ngaku satu orang aja nih Pak Ansori. Ada mungkin yang lain? Ada 2 orang? Coba ada mahasiswa banyak dan tidak merokok, angkat tangannya. Oke. Coba maju salah satu aja, maju satu. Silakan maju salah satu. Satu aja. Yang duluan mengangkat tangan mungkin di sebelah kanan dengan kopi hitam. Maju yang satu ada di aja pinggir. yang tadi. Ya, silakan. Maju. Sebentar aja ya. Sebentar, maju sebentar. Silakan maju ke depan. Oke. Kemudian mahasiswi, maju juga mahasiswi. Silakan untuk mahasiswi. 1 orang yang belum pernah dirawat di rumah sakit, maju dulu. Maju. Satu orang silakan maju. Mbak ya, dari sini ada dari sini ya silakan. Baik, silakan. Ya, silakan maju ke sini sebentar aja, biar session kita ini. Boleh Bapak, silakan. Sebentar aja. Iya. Ya, ini mahasiswi kita ini sehat sekali ya. Belum pernah dirawat di rumah sakit. Alhamdulillah. Sehat sekali, mungkin makannya 5 kali sehari. Atau mandinya 5 kali sehari. Tapi kita tanya nanti apa tipe sehatnya gitu ya. Baik, Adek, siapa namanya Dek? Hari ini mahasiswa kita ya. Hari ini mahasiswa kita di sini tidak merokok. Udah jenjang perguruan tinggi tidak merokok. Coba tepuk tangan yang meriah semuanya. Ya, masih ada di Binjai ini pemuda yang tidak merokok gitu ya. Kira-kira di Binjai ini ada nggak pemuda yang merokok? Ada anak SMA nggak yang merokok? Ada anak SMP nggak yang merokok? Kalau begitu nanti saya harus berusaha menelepon wali kotanya gitu ya. Agar dibuat peraturan yang tegas di sekolah gitu ya. Jadi memang apa yang saya tanyakan kepada Adinda ini, merokok Anda tidak. Sederhananya ya kan? Sederhana kan?
Tapi walaupun sederhana Bapak Ibu sekalian, rokok ini pintu narkoba. Rokok ini pintu penyimpangan remaja. Pintu begal. Setuju? Pintu begal. Ya. Dan di Binjai ini ada begal. Ya, ada jalan-jalan di Binjai ini, jangan lewat di situ jam 10 malam gitu. Dan Binjai ini darurat narkoba. Bagaimana menghadapi milenial-milenial kita ini? Jangan kita sodorkan racun gitu. Tapi harus lebih baik daripada kita. Selamat kepada Bang Hari ya, Mbak Arini. Jadi Mbak Arini ini sudah kita tanyakan tadi, sampai mahasiswa begini belum pernah dirawat di rumah sakit. Sehat kali ya. Sehat kali pun. Iya kan? Sehat kali ya kan? Iya. Berarti menjaga kesehatannya ini. Ya, harus kita jaga kesehatan kita, germas ya. Gerakan masyarakat. Apa yang saya bilang tadi itu, begitu ada Inpres nomor 1 tahun 2017, seluruh lembaga, seluruh kementerian, seluruh bergerak untuk hidup sehat gitu. Dan kita pun bergerak untuk hidup sehat sebagaimana Mbak ini belum pernah dirawat di rumah sakit. Kira-kira Mbaknya berapa kali makan sehari? 5 kali? Betul, Ustaz. Oh, 5 kali? Oh, Ade. Oh, ini kakak Ade ini. Kakak. Iya, coba satu kata aja bilang kepada kita. Satu kata aja. Kenapa sehat? Kenapa Anda sehat banget? Coba satu kata aja. 2 kata boleh, silakan. Menjaga makan dan menjaga pikiran. Menjaga makan dan menjaga pikiran. Tepuk tangan ya. Kalau pagi-pagi jam berapa bangun? Subuh lah Ustaz. Subuh sudah bangun, tepuk tangan yang meriah. Jangan sampai tidur di waktu subuh itu. Kalau Anda tidur di waktu subuh itu, Anda orang miskin dan Anda orang fakir gitu. Bangun di waktu subuh itu. Ya, silakan dulu. Jadi kita semangat kepada contohnya ini, bahwa kita semuanya harus hidup sehat. Oh, Salah satunya tadi ada contohnya mahasiswa kita Ya. sudah mahasiswa tidak merokok. Oke, sudah Ya, mahasiswa makasih. tidak merokok. Kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Pak Ansori. Oke, baik. Saya mungkin ke Bu Diana kembali ya. Ini masih terkait juga dengan PTM dan tentunya juga Germas begitu di Kota Binjai. Nah, Bu Diana, kemudian apakah kegiatan Germas di Kota Binjai ini masih terus disosialisasikan, masih terus aktif meskipun memang kemarin sempat kita dilanda pandemi COVID-19 yang artinya membatasi kehidupan kita begitu. Seperti apa gambarannya Bu Diana? 5 huruf saya rasa. 5 huruf? Cerdik. Oke, cerdik begitu ya. Yang mana untuk C sendiri, cek kesehatan secara berkala, itu bisa dilakukan di puskesmas ataupun puskesmas pembantu, Ya. dan pelayanan kesehatan agar penyakit tidak menular tadi bisa kita cegah. Dan untuk kata yang kedua, E, enyahkan asap rokok. Enyahkan asap rokok. Seperti untuk Kota Binjai sendiri, kita sudah mempunyai perda kawasan tanpa rokok, yang mana sebetulnya di perda itu tidak melarang kita merokok, Oke. tapi merokoklah pada tempatnya. Pada tempatnya, siap. Karena bagaimanapun setiap orang harus sehat juga. Betul, betul. Dan R, rajin aktivitas fisik. Untuk Kota Binjai sendiri sudah memiliki beberapa sarana olahraga, oke. seperti di Lapangan Merdeka sendiri. Silahkan melakukan aktivitas, nggak di lapangan pun, di rumah pun Di rumah bisa. juga bisa, oke. Tidak lebih 10 menit, bentar aja. Artinya selalu luangkan waktu untuk berolahraga Iya. begitu ya Bu Diana. Siap. Untuk menghindari penyakit tidak menular tadi. Oke. Yang D. D, diet sehat dan seimbang. Makanlah yang bergizi. Mungkin yang taunya Bapak Ibu masyarakat ini ada nasinya, ada lauk pauknya, ada sayur, dan buah. Kalau memang pun tidak sesempurna itu, Oke. paling tidak perhatikanlah lebih banyak makan sayur daripada karbohidrat. Betul, betul. Dan yang
kelima, istirahat yang cukup. Itu diupayakan tidur 8 jam. 8 jam. Lebih kurang. Untuk menjaga aktivitas kita sendiri, kesehatan kita sendiri. Dan yang terakhir, kelola stres. Seperti yang dibilang adik tadi, ya. Pikiran harus tenang. Pikiran harus tenang, betul. Jadi gimana pun itulah slogan yang bisa kita gunakan untuk mencegah penyakit tidak menular sendiri. Cerdik. Cerdik, baik. Terima kasih Bu Diana. Tepuk tangan yang meriah tentunya untuk Bu Diana. Menarik tadi yang disampaikan oleh Bu Diana, apalagi yang terakhir poinnya adalah kelola stres. Apalagi anak-anak zaman sekarang ya Bu Diana ya. Dikit-dikit bilangnya mental health saya sepertinya terganggu begitu. Kondisi mental saya sepertinya terganggu begitu. Nah kita harus kembali lagi bagaimana kita harus pandai-pandai ya Bu Diana ya untuk bisa mengelola stres. Jangan sampai kita masih muda kemudian mudah stres. Nanti bisa-bisa kebawa nih ketika lanjut usia begitu Bu Diana. Oke, untuk segmen kali ini pemirsa kita akhiri dulu di sini dan tentunya kita nanti akan kembali lagi di segmen selanjutnya dan tentunya pemirsa kita harus ingat bahwasannya penyakit tidak menular ini harus diwaspadai oleh semua pihak begitu, artinya semua usia harus waspada. Memang mungkin penyakit tidak menular ini menjangkiti masyarakat yang berada di usia lanjut, namun bukan berarti usia muda tidak waspada begitu ya terhadap penyakit tidak menular ini. Malah catatan ya begitu pemirsa saat ini masyarakat di usia muda lah yang kemudian rentan terhadap penyakit tidak menular. Maka dari itu kita harus cek kesehatan secara rutin, kemudian juga kita harus rajin ke puskesmas. Jangan hanya ke puskesmas ketika sakit, tapi rajinlah kemudian untuk ke puskesmas ataupun ke fasilitas kesehatan lainnya ketika Anda juga masih sehat. Oke baik, sekali lagi saya minta tepuk tangan yang meriah dari Bapak dan Ibu. Kita tentunya akan kembali lagi nanti di segmen yang ketiga. Pembahasan kita tentunya akan semakin menarik dan penjelasan dari narasumber juga akan sangat kita nantikan. Pemirsa kita akan kembali sesaat lagi. Kita ikuti terlebih dahulu pesan-pesan kesehatan berikut ini. Makan buah itu keren. Pemirsa Anda masih bersama kami dalam talk show Sehat Bangkit Indonesiaku, Sehat Negeriku. Kita tahu pemirsa bahwasannya beberapa waktu lalu ditemukan kasus polio begitu ya di Kabupaten Pidi, Nanggro Aceh Darussalam. Dan sebelumnya juga menjadi perbincangan dari masyarakat, menjadi sorotan dari masyarakat juga terkait dengan kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal begitu ya pada anak. Dan ini menjadi salah satu kasus yang tentunya miris begitu karena memang yang menderita ataupun yang terjangkit kasus ini adalah anak-anak yang masih di usia belia. Tentunya ini menjadi keprihatinan kita juga. Namun kita harapkan tentunya dan tentunya kita juga apresiasi upaya dari pemerintah Indonesia yang memberikan perhatian yang sangat luar biasa kepada masyarakat ya. Saya ke Pak Ansori begitu ya. Pak Ansori, saya ingin bertanya begitu kepada Bapak, bagaimana Bapak kemudian sebagai anggota Dewan melihat persoalan kesehatan yang terjadi di masyarakat belakangan ini seperti kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak dan juga temuan kasus polio begitu ya Pak di Pidi, Nanggro Aceh Darussalam. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk GGAPA ini atau gagal ginjal akut progresif atipikal ini yang sudah terjadi, saya pribadi sebagai anggota dan sangat prihatin terhadap terjadinya kasus ini gitu. Ya, sangat prihatin sekali anak-anak kita tanpa dosa meninggal begitu saja hampir ratusan ya. Ya, nanti mungkin lebih lanjut nanti bisa untuk dibinje dipaparkan oleh Ibu Dina ya. Ya. Dan juga kita salut juga kepada pemerintah juga bahwa saat ini juga sudah ada yang diproses hukum. Ya, perusahaannya sudah ada yang diproses hukum. Ya, mudah-mudahan nanti ditangani dengan baik dan bagus gitu. Untuk anak-anak kita ini bahkan kan ada
imunisasi nasional ya, atau vaksin anak nasional. Jadi vaksin ini Bapak Ibu sekalian, siapapun yang memiliki bayi atau anak umur 1 tahun sampai 13 untuk memvaksinnya atau ikuti imunisasinya gitu. Imunisasi itu baik, bagus ya. Kalau ada umpamanya yang tidak mau imun atau tidak mau vaksin gitu, coba Anda haji atau haji ya, umroh. Anda tidak mau vaksin meningitis, Anda tidak akan bisa lewat di Jeddah. Nggak bisa berangkat ya Pak? Tidak akan bisa berangkat gitu. Jadi biasa aja imunisasi ini, imunisasi anak ini gitu. Biasa aja untuk kesehatan gitu. Mungkin kita semuanya pernah dulu melihat ada orang yang cacar ya, bintik-bintik mukanya gitu ya. Nah itu dunia pingin bebas dari cacar itu dan sudah bebas. Dengan adanya vaksinasi atau imunisasi cacar ini gitu. Bebas, sekarang tidak lagi, udah jarang kita lihat yang seluruh badannya mukanya pakai hitam-hitam gitu, apa bintik-bintik ini. Udah karena udah bebas kita gitu. Jadi kalau umpamanya imunisasi ini, contohnya lah meningitis ya. Meningitis ini kalau ada yang kena di salah satu pesawat, ada satu orang gitu ya, umpamanya ada satu orang yang kena oleh Saudi, tidak boleh ya, walaupun mungkin sekarang sudah diringankan gitu ya, tapi sebelumnya itu, bahkan dulu ada orang hebat di negeri ini, ya tanpa saya sebut namanya, anaknya meninggal di Afrika, tidak dipulangkan ke Indonesia. Bahkan jangankan untuk charter pesawat, charter berapa pesawat pun bisa, tapi dimakamkan di sana di Afrika Selatan sana gitu. Kita nggak tahu, bisa saja mungkin ada virus atau ada apa gitu. Maka untuk itu COVID ini pun juga dia virus, jadi makanya kita imun gitu. Makanya tolong bagi yang punya bayi, anak-anak, nah untuk mengimunisasi atau memvaksinasi anak-anaknya, bayi-bayinya semuanya. Maka kemudian juga kita dengar apa yang terjadi di Aceh. Di Aceh ternyata ada satu kasus polio. Kasus polio, benar. Nah, maka begitu ada satu kasus polio, maka di seluruh Aceh sekarang ini, di seluruh sekolah diadakan vaksin polio di seluruhnya. Bahkan padahal cuma satu yang kena kan, di seluruh dilakukan itu vaksin itu. Makanya kita harus jangan ada istilahnya sesuatu yang ada penolakan terhadap vaksinasi maupun imunisasi ini. Ya, saya pun juga ada bayi saya ya ikut vaksinasi semuanya. Makanya kita sangat prihatin untuk kasus anak-anak ini, karena penerus bangsa ya harus sehat betul biar bisa berdaya saing. Apalagi kita beberapa tahun lagi kita merdeka 100 tahun. Jangan sampai anak-anak kita ini jadi sampah semua nanti gitu. Benar sekali. Tapi anak-anak kita ini harus jadi orang yang hebat-hebat gitu. Terima kasih. Oke, baik. Sebagai generasi penerus bangsa begitu ya intinya yang disampaikan Pak Ansori, kita jaga anak-anak kita dengan sebaik-baiknya dan jangan sekali lagi jangan anti sama yang namanya imunisasi ataupun juga vaksinasi begitu ya Bapak dan Ibu. Ayo sebagai langkah sayang kita kepada anak-anak kita bawa anak-anak kita untuk imunisasi. Oke, baik, selanjutnya saya ke Bu Diana. Bu Diana, ini terkait dengan polio mungkin ya yang saya ingin tanyakan terlebih dahulu. Polio ini kan sebenarnya adalah penyakit yang sudah dieliminasi begitu sebenarnya ya dari Indonesia. Tapi kemudian bisa kembali lagi begitu. Nah ini seperti apa sih Bu kemudian penjelasannya? Memang sudah dieliminasi tapi kemungkinan untuk kembali lagi menyebar itu masih ada begitu ya Bu Diana. Seperti apa penjelasannya? Terima kasih Mbak Widya. Mungkin di tahun 2018 memang kita sudah eliminasi polio, sudah bebas dari polio. Tapi mungkin kenapa itu terjadi lagi, saya rasa itu berpulang kepada masyarakatnya sendiri yang tidak ataupun enggan membawa anaknya untuk imunisasi kembali. Makanya hal tersebut terjadi KLB di Pidi. Nanggroe Aceh Darussalam. Oke. Selain memang mungkin karena tidak mau membawa anaknya untuk ikut imunisasi seperti itu, apakah mungkin ada penyebab lain juga ya Bu yang kemudian menyebabkan polio ini bisa ditemukan kembali di PD Aceh? Seperti apa gambarannya Bu Diana? Penyebab umumnya mungkin Bu Diana, polio itu seperti apa? Saya rasa memang belum karena imunisasi itu belum memperoleh
imunisasi polio. Oke, baik. Kalau terkait dengan kemudian lingkungan atau pola hidup itu tidak ada mungkin menjadi sebuah penyebab dari terjangkit polio begitu Bu Diana? Serasa belum sampai sejauh itu. Oke, baik. Intinya memang adalah imunisasi begitu ya. Harus memang, kemudian imunisasi diberikan. Berarti memang sangat penting imunisasi itu ya Bapak dan Ibu untuk diberikan sekali lagi kepada buah hati kita tentunya untuk menjaga anak-anak kita, terlindungi anak-anak kita insya Allah ya dari berbagai penyakit. Dan kita kan juga akan menyambut generasi emas ya kalau saya tidak salah di 2045 ada bonus demografi juga. Kita tentunya berharap itu akan terjadi dan jangan sampai anak-anak kita kemudian terenggut nyawanya karena penyakit-penyakit yang tentunya tidak kita harapkan. Oke, saya kembali ke Pak Ansori kalau begitu. Pak Ansori, masyarakat memang mungkin kembali lagi masih ada yang enggan begitu ya Pak untuk membawa buah hatinya melakukan imunisasi. Nah, ini mungkin masih terkait dengan informasi hoax Pak. Terkait imunisasi yang emang ini sudah terjadi sejak lama ya Pak ya. Bahwasannya katanya imunisasi bahan-bahan dari bahan-bahan imunisasi ini adalah bahan-bahan yang mungkin kurang baik begitu untuk kesehatan. Nah dari Pak Ansori tanggapannya seperti apa? Baik, untuk imunisasi anak itu kalau yang saya tahu, saya di Komisi 9 itu aman semuanya. Sudah aman semuanya. Ya, bahkan dulu bukan saja kepada anak ya. Pernah ada vaksin meningitis yang dibuat oleh salah satu negara di luar, diberikan kepada Indonesia, dan saya pada waktu itu ada di Komisi 9, udah sekitar 10 tahun kejadiannya, bahwa vaksin tersebut ada barang haramnya. Oke. Terus saya bersuara untuk dibuang atau dikasih ke negara yang membolehkan vaksin haram tersebut gitu. Akhirnya melalui rapat paripurna vaksin tersebut dijual bukan dijual, diberikan, dihibahkan kepada salah satu negara di Afrika gitu. Itu tidak kita tidak kita ambil gitu. Tidak kita pakai gitu. Dan kita ganti dengan vaksin meningitis yang halal, apalagi kan vaksin meningitis ini untuk haji dan umroh gitu. Begitu juga vaksin-vaksin yang lain ini vaksin-vaksin yang lain tuan anak ini yang saya tahu dan sepengetahuan saya itu aman semuanya untuk dikonsumsi. Oke, baik. Memang dulu sekitar 5-4 tahun yang lalu pernah ada vaksin palsu ya. Dari yang terjadi di Bekasi ya. Tapi itu sudah diberantas semuanya, sudah habis, sudah nol, sudah habis lah. Sudah habis. Dan sudah diperiksa, sudah dipenjara. Ya, itu sudah tidak ada lagi. Sekarang ini sudah aman semuanya. Oke, baik. Jadi nggak ada lagi kecemasan ya Bapak dan Ibu. Sekali lagi bawa anak-anak kita ke fasilitas kesehatan untuk dilakukan imunisasi. Baik, saya kembali ke Bu Diana. Kalau begitu ini kita membahas terkait dengan gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak. Nah, kalau di Kota Binjai sendiri, Bu Diana seperti apa sih kemarin gambarannya kasus gangguan ginjal akut pada anak begitu ya di Kota Binjai? Silakan Bu Diana. Oke, terima kasih Mbak Widya. Awalnya mungkin kita harus mengetahui dulu gangguan ginjal akut progresif atipikal. Di mana terjadi penurunan secara tiba-tiba fungsi ginjal yang mengakibatkan berkurangnya volume buang air kecil seni. Ataupun tidak ada sama sekali. Yang ditandai dengan gejala demam, batuk, pilek, sekaligus mual muntah, dan memang urinnya sendiri pun tidak ada. Untuk Kota Binjai sendiri memang kita ada kasus satu yang sekarang sudah exit atau meninggal. Itu di bulan Oktober, yang memang awalnya si anak tidak diketahui penyebabnya apa, bawa ke rumah sakit. Terus dari rumah sakit Kota Binjai dirujuk ke Adamalik. Ada perawatan sekitar 5 hari dan di hari ke-6 sudah nggak ada. Oke, baik Bu Diana, terima kasih. Nah, ke Pak Ansori kembali. Pak Ansori, dampak dari
kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal ini kan kemudian membuat kita harus berhati-hati dalam mengkonsumsi obat begitu ya Pak Ansori. Nah, bagaimana kemudian Anda sebagai anggota DPR RI menghimbau kepada masyarakat bahwasannya kita memang harus berhati-hati dalam mengkonsumsi obat untuk beberapa saat lalu. Tapi saat ini jangan takut begitu ya Pak untuk kemudian datang ke fasilitas kesehatan dan kemudian mengkonsumsi obat. Seperti apa himbauan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kota Binjai Pak Ansori? Ya, baik kepada masyarakat semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk anak ini sekali lagi, biar tidak kejadian lagi apa yang disebut tadi gagal ginjal akut progresif atipikal ini, ataupun juga mungkin juga kasus-kasus yang lain ya, polio tadi gitu ya. Maka saya sarankan semuanya untuk tetap menjaga imunisasi atau vaksinasi daripada bayi-bayi kita gitu, dan sesuai dengan umurnya gitu. Begitu juga vaksin-vaksin yang lain ataupun imunisasi yang lain gitu ya. Kalau perlu ya. Mungkin itu barangkali himbauan saya kepada masyarakat. Gitu. Baik Pak Ansori, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Ansori. Mungkin saya sekali lagi ke Bu Diana ya. Bu Diana, seperti apa kemudian kerjasama atau mungkin sosialisasi ke pihak sekolah, karena ini imunisasi ini kan menyangkut kepada anak-anak usia dini. Nah, seperti apa kemudian kerjasama yang dilakukan untuk bisa mensosialisasikan terkait dengan imunisasi? Mungkin kalau saya flashback ke zaman saya sekolah dulu, rajin loh Bu di sekolah itu diadakan imunisasi. Nah, saat ini apakah masih sering ya Bu dilakukan imunisasi di sekolah seperti itu? Terima kasih. Untuk imunisasi di sekolah, memang kemarin kita sempat kerjasama dengan Dinas Pendidikan, dengan Kementerian Agama untuk memvaksinasi anak-anak sekolah. Memang di anjuran pemerintah sendiri ada SKB 4 Menteri yang menyatakan bahwasanya ada tentang penyelenggaraan peningkatan status kesehatan peserta didik yang awalnya mungkin untuk pertama kali anak masuk sekolah itu bakalan dilihat status imunisasinya. Oke, apakah sudah lengkap atau belum. Jadi di sekolah sendiri ada yang namanya kami bilang bulan imunisasi anak sekolah. Oke. Untuk usia untuk kelas 2 dan kelas 5 itu mendapat vaksinasi TD dan DT. Oke, baik. Artinya memang akan terus dilakukan begitu ya Bu Diana terkait dengan imunisasi untuk anak-anak di sekolah. Baik Bapak dan Ibu, kita berikan tepuk tangan juga untuk Bu Diana. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk kedua narasumber kita. Luar biasa ya penjelasan dari kedua narasumber kita terkait topik kita di segmen ketiga, kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal dan juga polio begitu pada anak-anak. Nah, Bapak dan Ibu, ini kita sudah memasuki segmen keempat nantinya dan kita sudah berada di penghujung segmen ketiga. Tentunya kami himbau kembali kepada Bapak dan Ibu bahwasannya harus selalu kita mengkonsultasikan obat yang kita konsumsi dengan dokter dan tentunya juga tenaga kesehatan. Serta jangan ragu, sekali lagi jangan ragu lah Bapak Ibu bawa anak-anaknya untuk ikut imunisasi. Mama Bapak, ayolah bawa anaknya imunisasi ya. Bapak-bapak kita tepuk tangan sekali lagi. Oke, langsung saja kalau begitu Bapak dan Ibu, kita jeda sejenak. Kita akan kembali setelah menyaksikan pesan-pesan kesehatan berikut ini. Batuk seorang perokok tidak hanya menandakan rusaknya paru-paru. Batuk seorang perokok adalah tanda rusaknya seluruh tubuh. Berhentilah merokok sekarang juga. Kembali lagi bersama saya Widya Utami Putri dalam talk show Sehat, Bangkit Indonesiaku, Sehat Negeriku. Tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu. Pemirsa, kita telah memasuki segmen terakhir, namun sebelum kita mendengarkan closing statement dari kedua narasumber kita buka terlebih dahulu sesi tanya jawab bagi masyarakat yang telah hadir secara langsung dalam acara kita hari ini. Kita berikan kesempatan untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk maju ke depan.
Baik, sudah ada satu orang penanya. Adakah mungkin satu orang lagi yang ingin bertanya? Kami persilahkan. Iya, kami persilahkan untuk maju ke depan, Bapak. Oke, ini luar biasa sekali ya antusiasme dari masyarakat Kota Binjai yang ingin langsung bertanya kepada kedua narasumber kita. Iya, kepada kedua penanya kita, kepada kedua audiens kita, silahkan bertanya dengan menyebutkan nama, kemudian asal dan juga ingin ditujukan kepada siapa pertanyaannya. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arini Mufti Fadila. Saya dari Poltekkes Kemenkes Medan, mahasiswi kebidanan semester 5. Di sini saya akan bertanya kepada Ibu Diana, di mana puskesmas sebagai vaskes pertama di daerah. Kemudian, bagaimana peran puskesmas itu sendiri dan cara menjaga kesehatan di puskesmas di tengah masyarakat. Terima kasih, Bu. Oke, kita persilakan kepada penanya yang kedua. Silakan sebutkan nama, asalnya dan juga ingin ditujukan kepada siapa pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Hafiz. Saya sekolah di PTK UMUI Binjai semester 3 Fakultas Hukum. Bagaimana cara kita mengetahui orang yang terpapar penyakit COVID-19 dengan orang yang terpapar penyakit influenza biasa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ada dua pertanyaan ya, dan kita persilakan kepada Bu Diana untuk menjawab. Mungkin di sini untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan. Untuk puskesmas sendiri, saya rasa tidak hanya mengobati yang demam, batuk, pilek sendiri, tapi banyak yang bisa kita manfaatkan di puskesmas. Salah satunya mungkin perawatan untuk gigi, untuk konsultasi masalah gizi, masalah kesehatan jiwa, untuk pelayanan terhadap lansia juga, dan bisa juga pelayanan terpadu untuk penyakit tidak menular. Membedakan antara flu biasa dengan COVID itu sendiri memang agak susah, tapi kita bisa membedakannya dengan cek lab yang bisa kita ambil spesimen dan kita kirim ke lab yang terpercaya. Oke, baik. Melakukan rapid test atau mungkin juga PCR begitu ya, Bu Diana? PCR dan tes antigen. Banyak keluar hepeng kita nanti Bapak dan Ibu kalau kita sakit-sakit ya. Jadi ayolah jaga kesehatan kita. Ya, pemirsa, perjuangan kita melawan COVID-19 telah memberikan kita banyak pelajaran berharga. Kurang lebih selama 2,5 tahun, semua lapisan masyarakat berpegangan tangan, bersatu padu dan membuktikan bahwa kita tidak kalah dan tidak akan pernah kalah terhadap COVID-19. Hal tersebut membuktikan bahwa kita pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Kegiatan talk show ini mengangkat upaya yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan mitra kerja Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat RI dalam pencegahan dan penanganan COVID-19. Namun tidak hanya berbicara mengenai COVID-19 saja pemirsa, tetapi tetap mengedepankan edukasi program kesehatan lainnya sebagai perwujudan Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Nah, bagi Anda yang memerlukan informasi seputar penanganan COVID-19 atau informasi kesehatan lainnya, silakan menghubungi layanan Halo Kemkes di nomor 1500567. Anda juga bisa mengunjungi berbagai kanal informasi Kemenkes lainnya, yaitu website di kemkes.go.id, Twitter di @kemenkesri, atau Anda bisa mendengarkan radio streaming di radiokesehatan.kemkes.go.id. Akhir kata, terima kasih. Saya Widya Utami Putri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sehat Indonesia. Tepuk tangan yang